Eksepsi terdakwa aktor Ahmad Zoni ditolak seluruhnya oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba. Umum dalam perkara ini dan memohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan atau menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Akmal Akbar. Ya kan, ya semua itu ya namanya jaksa tetap ya kan untuk membantu dia secara finansial dengan jumlah yang fantastis, tapi sepertinya dia nggak sabar gitu, dan dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang melukai hati saya. Itulah kenapa saya nangis. Kecewa ya, karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin ya. Saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat. Segera ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 adalah A. Rumusan tindak pidana rumusan tindak pidana uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian. Kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dan memohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan atau menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Akmal Akbar. pastilah jaksa menolak, nggak mungkin mengiyakan. Kalau mengiyakan pasti bebas lah udah. Jodoh di tangan Allah. Aku nggak pernah ini, nanti setelah Bang Amar bebas aku nggak jodoh sama Bang Amar, ya udah, emang bukan takdirnya nggak jodoh gimana. Eksepsi terdakwa aktor Ahmad Zoni ditolak seluruhnya oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba. Dakwaan tidak menjelaskan secara cermat peran terdakwa 6. Kerancuan antara dakwaan primer dan subsidiar pada halaman 9 sampai dengan halaman 11. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba dengan terdakwa aktor Ahmad Zoni kembali digelar PN Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dalam agenda tanggapan eksepsi, jaksa menolak seluruh eksepsi atau keberatan dari pihak tergugat yang mengikuti persidangan lewat daring. Menanggapi penolakan, kuasa hukum Ahmad Zoni mengaku siap menghadapi putusan selama jelas hakim diterima maupun ditolak. Kan pastilah jaksa menolak, nggak mungkin mengiyakan. Kalau mengiyakan pasti bebas lah udah. Ya kan, ya semua itu ya namanya jaksa tetap ya kan mengapakan dakwaannya. Sama juga kayak kita kan kita berubah dengan resepsinya. Sekarang bolanya udah di tangan hakim, nunggu keputusan selah apakah eksepsi kami diterima apa tidak. Ya kalau tidak ya berarti kan ke masuk materi perkara, berarti masuk dong pemeriksaan saksi-saksi. Ya mudah-mudahan nanti ya kita berdoa dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya kita hormati juga keputusan pengadilan, dan berarti permohonan kita harus diputuskan juga tentang sidang offline. Yakin saya pastilah dikabulkan. Bang, tadi melihat dari JPU sendiri, gimana Bang? Ya itu formilnya ya begitulah. Namanya kami antara JPU dengan apa kan, ya kami menangkis, ya dia mempertahankan, ya berarti ya itu udah aturan beracaranya begitu. Nggak mungkin jaksa dengan pengacara akan seirama, kan nggak mungkin, karena satu pembela, satu penuntut. Nah, mungkin harus dipaham positif negatif. Oke, apa lagi? Tadi juga. Halo banget, terima kasih banget akhirnya video call. Kemarin kan nggak video call kan, kemarin dimatiin, sekarang udah video call. Sebab emang cuma bisa di persidangan doang aku komunikasi sama Bang Amar, jadi kemarin-kemarin pun nggak bisa sama sekali. Jadi bersyukur banget, alhamdulillah banget tahu keadaan dia baik-baik aja gitu kan. Udah kali ini sih bersyukur aja, alhamdulillah lah gitu. Jadi hati juga tenang kan, kalau kemarin kan nggak tahu baik-baik aja apa nggak bisa ngelihat secara langsung bukan muka.
Terus saya udah ngeliat, udah makin yakin ya kalau dia baik-baik aja. Dok, tadi kan dok sempat dapat amanah nih untuk jaga anak-anaknya. Oh, ya untuk Nggak sempat kenal komunikasi lah juga mana sama mamanya gitu? Balik lagi itu bukan belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia gitu, dia tetap dedinya gitu kan. Ada bekas untuk anak tidak ada gitu. Jadi kalau untuk dia berkomunikasi nanti, dia minta komunikasi itu masih untuk urusan Adit, bukan di ranah saya ya. Ada keinginan memang tadi kan ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu. Namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat gitu. Karena kan selama ini kalau di Nusa Kambangan itu kan teroris, bandar, karena kan penyalahguna narkotika gitu. Kemarin juga pada saat kita komunikasi itu kan di belakangnya kan juga ada yang menjaga tuh pakai senjata. Waduh, saya juga lihatnya serem tuh kalau mengulang ininya. Tetapi tadi sudah tidak. Ini Sudah nanti lebih akan lega lah, lebih ada lega. lega, dan nanti akan melalui Adit lah untuk mungkin ada Untuk voice masalah call intinya gitu. masalah ke anaknya Bang Amar, saya lagi aku bilang bukan ranah aku, itu Iya. biar Adit, tapi aku sudah menyampaikan ke Adit karena Om Jor sudah menyampaikan ke aku yang menyampaikan ke Adit, dan Adit sudah langsung menyampaikan kepada mamanya anak-anaknya. Tidak berani terlalu jauh ya? Oh tidak, Bukan masalah tidak berani, Tapi tetapi belum. ada garis-garis, ada batasannya. ada batasnya aku kayak gitu. Oke? Belum tadi juga. Gimana? Ada semua kita udah kirim ke Pak Menteri, ke Pak Yusril ya Bu ya, ke Jaksa Agung, semua sudah, Ke Pak dan Menteri, suratnya sudah terkirim juga semua ya. Udah. Ya, ada sebagian dari sudah. Ya sampainya itu aja yang jelas kan, dia rindu sama anak-anaknya. Ya jangan ada apa ya istilahnya, karena dia tidak bisa berbicara dengan anaknya kan, jangan ada kesan nanti memori di anaknya itu seolah-olah dia udah nggak ada. Nah, jadi ya kita mohon juga lah ke pihaknya, mantan istrinya Amar untuk bisa berhubungan, kan bisa kita fasilitasi anaknya, mungkin minimal Amar bisa mendengar suaranya. Sama si perempuan kaya itu saya nggak peduli. Yang bikin saya marah itu kenapa harus bawa-bawa saya, nyenggol-nyenggol saya, fitnah-fitnah saya, mempermalukan saya, merendahkan saya, kenal saya juga enggak gitu. Itu yang bikin saya marah. Iya, saya menunggu permintaan maaf dari dia. Kalau sampai dia bikin ulah lagi, memfitnah saya lagi, merendahkan saya lagi, mempermalukan saya lagi di media sosial lewat live TikToknya dia dengan menyebut nama saya akan somasi. Karena itu sudah berkali-kali. Saya udah punya bukti rekaman video dia mempermalukan saya, mencemarkan nama baik saya ada bukti video rekaman dari netizen yang ini, dan itu dia dengan jelas menyebut nama saya. Saya juga kaget kenapa tiba-tiba ada drama dokter KI tiba-tiba keluar, apakah ada dugaan gini ya. Ini saya sudah pendam lama sekali, sebenarnya saya tidak mau membuka masalah ini karena sensitif sekali. Masalah uang itu kan masalah sensitif, tapi ini saya harus meluruskan fitnah, karena selama ini yang beredar kan saya difitnah, ngejar-ngejar, ditolak, nangis-nangis, ditolak gitu kan. Padahal saya nangis itu karena saya sakit hati difitnah oleh Sika, perempuan dokter pansos ini, dan seolah diberi panggung ya kan oleh laki-laki ini. Itu yang membuat saya sakit hati. Ya sempat beberapa kali saya blok sih, karena saya marah sama dia, kecewa. Ada beberapa hal yang tidak saya berikan ke dia. Salah satunya adalah uang ya. Nominalnya besar sekali, fantastis jumlahnya. Ya lebih lah, lebih. Dan itu kan saya tidak bisa lebih. Itu kan saya tidak bisa memberikan dalam
detik itu juga kan, ya saya ini kan janda single parent, untuk makan dan untuk memenuhi kebutuhan anak saja sudah terseok-seok. Ya kan saya butuh waktu gitu loh untuk membantu dia secara finansial dengan jumlah yang fantastis, tapi sepertinya dia nggak sabar gitu, dan dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang melukai hati saya. Itulah kenapa saya nangis. Kecewa. Ya karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin, ya. Saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat yang menghinakan dia, yang menghujat dia tanpa saya meminta balasan apapun. Walaupun saya dituding inilah itulah, bahkan sampai ada yang menuding pansos lah segala macam, saya tidak peduli. Ada sesuatu yang dia minta dan mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena ini privacy, sensitif juga. Ada sesuatu yang dia minta dan saya tidak bisa memberikan. Dan saya merasa apa yang sudah saya lakukan, sampai mental saya juga kena juga, dihujat banyak orang se-Indonesia hanya karena membela seorang Amarzoni, mencoba untuk menjaga marwah dia di hadapan masyarakat agar harga dirinya kembali naik, agar dia dihargai. Dan saya nganggap saya juga menegaskan ke banyak orang, saya tidak butuh pansos. Buat apa saya pansos dengan orang yang dipenjara? Pansos itu, mohon maaf Karus, pada saat dulu saya masih dekat dengan dia di tahun 2013, dia masih populer, dia masih tajir melintir, dia kaya raya, dia masih ganteng. Itu pas banget kalau saya pansos tuh. Tapi malah saya menjauh dari dia. Di saat dia berada di puncak, dia kaya raya, tajir-tajirnya, semua orang memuja dia, saya mundur. Bahkan sekarang keadaannya terbalik, dia bukan apa-apa, dia dihinakan banyak orang, tapi saya datang untuk merangkul dia secara psikologis. Saya tidak mengharapkan apa-apa, dia bukan apa-apa di hadapan banyak orang sekarang ini. Apa yang saya cari dari dia? Saya nggak ada minta balasan apa-apa. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya kabar terbaru terkait Amarzoni. Jakarta, mantan artis Amarzoni terpaksa menjalani sidang online dari Lapas Nusa Kambangan. Amarzoni memohon agar sidang dilakukan secara offline. Amarzoni diketahui telah didakwa menjual narkotika di Rutan Salemba. Jakarta Pusat, alasan Amar meminta sidang offline yakni karena tak bisa berkomunikasi secara bebas dengan kuasa hukumnya. Saya mohon sekali lagi untuk bisa di-offline-kan. Eksepsinya, majelis pinta Amarzoni secara virtual Kamis 6 November 2025. Jadi selama ini belum bisa saudara berhubungan video call atau telepon, tanya hakim. Belum, jawab Amar. Amar meminta agar dipindahkan ke Lapas Cipinang atau Lapas Salemba. Kuasa hukum Amar juga meminta majelis hakim mengeluarkan penetapan sidang secara offline. Ketua majelis hakim mengatakan putusan penetapan sidang online atau offline akan dikeluarkan setelah putusan sela. Hakim meminta permohonan sidang offline itu juga disampaikan kuasa hukum Amar ke Lapas. Nanti kami akan mengambil sikap setelah putusan sela ya, ujar hakim. Hakim meminta petugas lapas tak membatasi akses komunikasi Amar DKK dan para kuasa hukumnya. Amar ingin menyampaikan eksepsi pribadi. Mohon penuntut umum disampaikan ke pihak lapas untuk tidak membatasi akses, ujar hakim. Sidang eksepsi Amarzoni DKK ditunda. Sidang ditunda karena Amar DKK ingin membuat eksepsi pribadi. Saya kasih waktu 1 minggu ya untuk para terdakwa. 1 minggu itu siap gak siap? Kesepakatan kita semua dilanjut, ujar Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Kamis 6 November 2025. Sejatinya, sidang eksepsi Amarzoni DKK digelar hari ini. Namun Amar mengaku aksesnya dengan tim kuasa hukum terbatas. Amar mengatakan tak bisa menyusun eksepsi pribadi karena keterbatasan alat tulis dan akses komunikasi dengan tim kuasa hukumnya. Majelis hakim memberikan waktu 1 pekan agar Amar DKK bisa menyusun eksepsi pribadinya. Saya mohon sekali lagi untuk bisa di-offline-kan eksepsinya, majelis, ujar Umar. Amar meminta agar dihadirkan secara langsung dalam persidangan dan dipindahkan ke Lapas Cipinang atau Lapas Salemba.
Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum JPU tidak membatasi akses Amar DKK dengan para tim kuasa hukumnya. Jadi gimana menurut netizen? Apakah berita yang tersebar selama ini sesuai dengan fakta? Tulis ya di kolom komentar.